We're going live in 5, 4, 3, 2, 1. Halo semuanya teman-teman yang udah join dan gabung kita dari Sunrock Studio hari ini. Ada saya, ada Tito, dan ada Sandi. Kita bertiga. Berat ya. Kita tahu lah sekarang keinginan anak-anak muda zaman sekarang nih, entah anak muda bahkan yang masih dalam usia produktif, pengen banget kayak curhat ke seseorang yang kita juga nggak tahu siapa jatuhnya di keadaan yang serba unstable begini. Kira-kira apa sih mesti kita lakuin nih jatuhnya? Dan banyak banget ada restless commotion yang terjadi di dunia entah ekonomi, entah finance, atau bahkan yang simple aja deh kayak nih gue mau beli grocery aja kenapa jadi ngantri begini jatuhnya? Atau mungkin kayak kok gue jadi bingung gitu nih si perusahaan gue akhirnya nggak ngegaji gue 100% gitu misalkan. Nah kita pengen coba ngesuarain si restless berat ya commotion dari anak-anak muda dan produktif ini sih. Nah kita ngundang satu orang yang menurut kita kredibel banget. Dia Chief Macroeconomy Strategist dari Bahana TCW, TCW, namanya Pak Budi Hikmat. Halo Pak Budi. Halo, aduh, thank you banget undang gua dah. Nah mantap. Kalau misalkan kalian pada pengen tahu Pak Budi itu ngerjainnya apaan, Google aja namanya, itu tuh langsung kelihatan kok Pak Budi Hikmat. Rentetannya banyak banget. Nah, kira-kira apa nih Toy yang kita mau bahas pertama nih Toy? Kalau kayak gitu Toy. Toy, suara lu ke-mute. Tuh, mesti di-mute tuh. Suara lu ke-mute Toy. Kita start cerita dari kondisi kita sekarang gitu kali Mike ya. Jadi biar kebayang kira-kira mau apaan. Nah Pak, jadi sebelum kita nyuarain suara teman-teman nih, kita curhat yang personal dulu deh Pak. Oke gitu Pak. Gini Pak, Sunrock Studio kan kita punya sum of money nih jatuhnya nih di bank kan jatuhnya kan. Say 500 juta gitu misalkan. Nah kita ini kan nggak nih misalkan Pak, aslinya sih nggak kayak bluffing gitu. Pak, bluffing. bohong gitu. Nah, tapi kan kita kan dalam situasi di mana kita kan mesti keluarin uang per bulan terus kan Pak buat karyawan-karyawan kita kan walaupun dalam masa karantina. Nah, yang kita sebenarnya pengen coba ngomong ke Bapak, nanya gitu loh Pak. Rupiah kan lagi terjun pas walaupun lagi sering di bail out sama BI juga nih Pak buat stabilis rupiah. Kira-kira kita perlu nggak sih Pak nge-investin kayak 50% of our saldo gitu ibaratnya buat taruh di benda-benda yang emang lebih stabil gitu, misalkan kayak emas jatuhnya. Menurut Bapak gimana Pak kayak gitu? Pertama, lo taruh uang lo itu di mana sekarang? Masih di bank jatuhnya. Apa? Deposito? Enggak, bank biasa. Oke. Karena idle money kita sejujurnya nggak sebanyak itu sih Pak. Apa harusnya juga ngomong ya? Udahlah ngomong aja. Oke. Thank you banget. Jadi gini ya, kalau misalnya lo mau ibaratnya tajir ya sebetulnya, itu seperti yang di tulisan gua yang sempat gua hinted itu sebetulnya bank itu udah nggak bisa diandalin. Dulu mah yang tinggi banget mah pas ekonomi Indonesia sekarat lah boleh dibilang suku bunga waktu itu 65 gitu, tapi habis itu turun dan akan terus rendah gitu. Jadi saran gue sih kita ngelihat bank itu nggak cuma lu naruh duit, kan ada 3 nih deketin bank tuh. Lu pertama lu naruh duit atau lu minjem. Lu naruh duit lu dapat bunga deposito, lu minjem lu mesti bayar kan. Tapi yang belum banyak diketahui orang itu adalah kalau lu jadi investor gitu. Jadi lo paham risiko bank itu ya dan lo beli sahamnya. Nah ini nih ada bosnya temen gue banget nih ya Mas Haryajit ini. Halo. Pokoknya dia ini yang ini loh, yang yang kalau soal pelatihan pasar modal dia juga seringkali gue juga diundang ya ngisi gitu. Jadi Mike saran gue sih kayaknya memperluas Mike dari tadi kan orang tuh hanya tahu cuma 2 Mike biasanya Mike. Satu, lo naruh uang, deposan. Kemudian lo pinjam uang, lo jadi kreditur gitu. Tapi orang yang nggak tahu bahwa lo bisa cuan lebih gede gitu, lo sebagai investor. Gitu. Nah, tapi gue kasih tahu aja ya, kenapa waktu si Tita undang gue happy banget. Kenapa gue mesti bicara sama milenial gitu. Pertama, siklus yang kita hadapi itu beda gitu. Siklusnya
ibaratnya gue bilang ya, lo tuh masuk siklus sapi kurus makan sapi gemuk gitu. Jadi not your father cycle, karena dulu cycle yang ngebentuk kita, lo bisnis lo bagus sekarang itu siklus sapi gemuk itu waktu komoditi naik gitu. Sekarang harga komoditi turun, lo tahu kan harga minyak turun tuh 50% lebih selama tahun berjalan. Itu udah isyarat itu. Udah isyarat. Kemudian pasar modal jatuh, ya nanti lo tanya lah sama Om Haryajit ini. Artinya apa? Kalau pasar modal kayak saham itu bagus banget investasi untuk milenial yang jangka panjang. Gua mah udah ABG nih, angkatan Bada Gocap gua gitu. Maksud gua juga mikirin bahwa gua juga akan pensiun, perlu cash stream nantinya ya, dan yang risky aset nanti gue bisa cerita, misalnya pernah gue bilang 100 dikurang umur ya. Itu ada, tapi bagi generasi lo itu manfaatinlah kondisi sekarang itu benar-benar opportunity gitu. Jadi perlu belajar jadi investor, dan kesempatan itu ada karena sekarang dia boleh dibilang lagi di Lego barang kita itu. Jadi asing misalnya keluar dari SBN kita, nah kita bisa diskusi SBN itu apa dan lain-lain, apa sumber keuntungan dan lain-lain ya. Bisa. Nah, kenapa misalnya global dolar rupiah melemah ini? Karena ada di sekarang itu namanya rush for cash. Jadi lu tahu kan tahun lalu udah ada trade and tech war, lu tahu kan, perang dagang, kan? Ya, benar kan? Dan itu mengganggu banget sisi supply yang keganggu. Sisi orang pengen investment. Anak gua kuliah di Jerman kerasa tuh supply chain-nya Jerman tuh keganggu gitu. Jadi kalau lo belajar ekonomi siapapun, iya, kan ada supply chain. Misalnya si China butuh barang dari mana, dari Jerman dari ekspor ke China, atau semua orang kan namanya intertrade kan. Kemudian COVID-19 itu mengganggu demand gitu. Nah, COVID-19 kemudian lo ya, punya juga, iya itu demand kan, orang nggak travel, bener kan? Jadi kalau lo belajar ekonomi itu katanya demand supply. Nah, supply-nya itu udah keganggu tahun lalu. Demand-nya tahun ini gitu. Demand-nya kan karena orang nggak bisa jalan, nggak bisa kemana-mana, nggak, ya pokoknya artinya mandek kan, betul kan? Dan orang juga khawatir ini kok pertama kali nih si Saudi yang udah nurunin produksi 2 tahun kalau nggak salah, tiba-tiba dia ngajak perang minyak gitu sama Rusia sama Amerika. Jadi kondisi sekarang itu boleh dibilang ya kalau disebut mau resesi dan lain-lain tuh ya nggak bisa dipungkiri gitu. Jadi tadi pemahaman ya, sekali lagi gue balik, lo milenial, lo lebih pokoknya harapan hidup lo akan lebih lama dari gue. Dan katanya investasi itu adalah untuk jangka panjang, itu benar tapi nggak sempurna. Nanti gue akan jelasin gitu. Jadi ada 2 kesempatan ya, kenapa kayaknya lo orang mesti belajar benar investment ya. Caranya apa ya, kita bisa bikin sesi gini. Sandrock, lo bisa bikin inilah apa, gimana caranya deketin milenial, timely banget deh pokoknya gitu. Jadi kalau sekarang misalnya ya, nah gimana Mak? Itu Pak, kita ada kesulitan Pak soalnya Pak. Maksudnya terutama kan di situasi sekarang nih, kayak orang-orang bilang gara-gara COVID-19, wah mata uang kita kok secara value lebih parah daripada tahun 98 kan. Walaupun baik yang bilang juga kayak secara fundamental kita nggak terlalu, maksudnya nggak separah 98 jatuhnya. Nah ini tuh gimana ini Pak? keren nih. Lo tau kan gue nulis buat hadiah anak perempuan gue, tolong di mute yang lain Mak. Lo tau kan gue nulis buat anak perempuan gua kan serial ya, namanya I Know What You Did During Last Crisis kan, dan gua start itu dengan rupiah karena banyak orang keliru melihat rupiah ini gitu. Jadi misalnya rupiah melemah lebih dari 98, apakah kita bakal 98? No, gua bilang enggak ya Pak ya, ini benar enggak ya Pak? Enggak, gua jamin enggak gitu ya, gua jamin. Gua jamin. Kenapa? Alasannya gampang ya. 98 itu pelemahan rupiah, gue udah tulis. Rupiah waktu bulan Januari 2008 melemah 123%. Habis itu mendorong inflasi. Yang bikin parah itu ketika pelemahan rupiah itu nyebrang ke banking crisis. Lo aja deh, gue bayangin. Lo mungkin sebagian dari lo pada ya,
Tito gue nggak tahu lu lahir tahun berapa ya. 98 itu 90, kebanyakan kan Pak. masih belum paham lah ya. Belum, Gitu. Pak. Lu Masih 5 bayangin nih, tahun. misalnya lu 96 lu minjem $1 juta misalnya. Ya lu udah gede lah ya. Waktu itu kurs masih 2.300, Bo. Dan lu minjem sama siapalah di perusahaan di luar negeri 2 tahun. Lu tahu nggak, Juni 98 itu mata uang kita melemah 500% lebih. 10 Karena lu ribu, punya Pak. utang dan ya duit lu itu 14 ribuan, 14.900 kalau nggak salah. Iya. Itu menyebabkan misalnya duit $1 juta tadi lo beliin properti di Indonesia, lo mau bikin coupling lah ya. Gitu. Lo lihat kan itu ada 2. Pertama lo pinjem mata uang dan lo aset lo ternyata menghasilkan rupiah bukan ngasilin dolar. Misalnya lo pinjem tuh 2 tahun anggap aja jangka pendek, tapi investasi lo jangka panjang. Itu mismatch denomination and duration itu yang bikin krisis gitu. Nah sekarang tuh enggak. Sekarang tuh enggak, bank lebih sehat, data hutang juga lebih bagus, dan dulu rupiah itu di peg. Nah sekarang tuh rupiah boleh dibilang sudah terbiasa float. Jadi gue jamin, ini 2018 ya gue kumpulin wartawan di kantor gue. Karena ada yang bilang siklus 10 tahunan dan lain-lain. Gue kumpulin, gue bilang enggak. Krisis kita tuh 2028 mungkin. Gue bilang aja, tuwir sebelum tajir. Ntar kita bikin bahasan tersendiri deh. Tapi yang kayak gini tuh enggak. Ya. Berarti buat para pemilik perusahaan, kayak misalkan kita anak muda nih Pak, jatuhnya Pak. Kita nggak usah ragu untuk, apa ya, ibaratnya balik ke gairah market lagi dong Pak. Soalnya kan kalau ngelihat market lagi kayak gini, situasi lagi kayak gini kan lumayan lesu kan Pak. Maksudnya kita aja yang pemilik studio juga berasa nih. Penghasilan kita kayak turun 40% lah bisa dibilang monthly-nya. Dan inquiry dari para pemilik project pun, maksudnya dari para klien ya jatuhnya, atau mungkin potensial klien, itu mulai turunnya kan lumayan sharp gitu kan Pak, jatuhnya kan. Nah, sekarang lo bicara ini karena rupiah atau karena masalah COVID pembatasan? Coba. Nah itu sih Pak, kayak keterkaitannya. Kalau lagi di situasi kayak gini, apakah memang kita itu mesti pivot, ambil invest di benda-benda yang emang lebih stabil secara nilai, misalkan kayak emas gitu Pak jatuhnya, atau mungkin kita ada kayak fasilitas lain, atau gimana gitu loh Pak? Kalau lo ngomong masalahnya investasi nih ya, gitu. Masalahnya kan kalau misalnya lo ngomong tadi dolar ya, kalau lo punya kewajiban dolar, lo semestinya harus sudah punya. Jadi kalau lo punya exposure ke dolar, apakah lo mau import, lo mau bayar utang, lo mesti baiknya punya lo, gitu. Tapi kalau misalnya lo bisnis rupiah, lo mau bisnis tempat lain kan, kalau investasi itu rumusnya itu bukan atau lo cari yang growth-nya lebih tinggi misalnya. Jadi kalau misalnya lo ngomong emas ya, kenapa emas? Emas itu biasanya ada 3 faktor paling enggak. Pertama, emas itu kalau orang yakin dolar melemah. Karena emas itu musuh bebuyutannya pertama itu dolar. Dan gue bisa tunjukin peraga 20 tahun terakhir. Kedua, kalau lo yakin ada inflasi yang nggak bisa terkendali. Ya, orang-orang katakanlah yang ya background-nya dia mengkultivasi misalnya, wah dulu zaman Nabi emas dan lain-lain, itu sebetulnya itu karena inflasi sih, ya. Jadi kalau lo yakin inflasi nggak terkendali, lo pegang emas. Ketiga itu biasanya itu kalau lo yakin yang menyukai emas itu biasanya 3 negara, Middle East, China, sama India. Kalau ekonomi mereka kencang itu mereka tambah sugih, mereka itu bisa beli. Dan untuk semua alasan ini kayaknya nggak gitu ngepas nih. Hanya cenderung dolar yang menguat ya. Nah, tapi ada faktor ketiga, keempat sekarang tuh. Karena duit kebanyakan, suku bunga tuh rendah gitu. Jadi orang bingung sekarang tuh. Jadi apakah ke emas, Bitcoin dan lain-lain. Makanya lo lihat gitu, semua aset itu naik. Tapi kalau lo pakai teori yang gue bilang tadi, yang menyebabkan orang suka emas ya, pertama ya itu substitute ke dolar lah. Ya kedua ada inflasi. Ketiga kalau pertumbuhan tradisional yang mereka suka emas itu meningkat ya, mereka suka. Dan ketiga ya kebetulan yang ketiga ini nih, suku bunga tuh gimana pun dibanding berapa puluh tahun terakhir sekarang tuh rendah. Jadi karena penyimpanan dan karena uang banyak gitu. Tapi kayaknya gue belum menjawab pertanyaan lu ya gitu. Makanya lu ngarahin ke productivity of duit lu itu yang meningkat. Kan bisa aja dari project lu ya.
dari project lo. Tapi kalau lo nggak paham misalnya projectnya dan lain-lain, lo itu kan punya duit nih, lo mau invest kan. Nah, kalau invest itu supaya nggak gampang terkena investasi bodong, gue bilang ada 3 yang lo harus lihat. Ya, ini gue sempat sampaikan kemana-mana. 3 itu adalah kalau gue juga pernah ditegur nih oleh fund manager gede ya di luar. The first rule itu never lose money. First rule. Second rule, remember rule number 1 gitu katanya. Jadi pertama kalau invest itu aman dulu. Nah, aman ini pokoknya aman. Lu naruh 100 juta balik 100 juta. Inilah yang disebut sebagai return of capital. Karena biasanya orang mau invest itu nyarinya untung dulu. Untung itu return on capital. Bukan on dulu tapi off dulu. Pokoknya aman. Cuannya, imbal hasilnya nyaman. Paling nggak ngalahin inflasi gitu. Nah, ketiga, ini yang penting juga. Investasi itu bukan cuma bisa masuk, bisa keluar nggak? Bisa lu cairin nggak? Kalau lu naruh di bisnis apa gitu ya, 100 juta misalnya ya, gitu. Tiba-tiba anak lu sakit. Butuh duit dong. Lu pengen keluar kan? Bisa nggak? Nah, itu namanya liquidity risk. Namanya liquidity risk. Ya, nah, itu yang Om Haryajit itu lu mesti tanya tuh sama dia ya. Pasar modal kita itu kemuliaannya itu ada pasar sekunder di mana orang itu ketemu untuk urusan liquidity, jual beli saham. Kalau lo ngomong properti, ada marketnya. Kalau lo ngomong sepeda motor, ada marketnya. Tapi saham itu ada market sekunder yang untuk liquidity. Jadi ada pasar primer di mana si emiten nih yang nerbitin saham dapat duit, tapi habis itu kan diperdagangkan. Nah, diperdagangkan itu untuk liquidity. Walaupun di sana lo akan lihat siapa yang paling rame liquidity-nya. Liquidity itu artinya lo bisa disukain lebih banyak orang kira-kira gitu, Mike. Jadi lo lihat. Nah, gue bilang di 3 ini, return of capital, return on capital, dan liquidity, ya. Itu si government bond, itu SBN, itu termasuk yang paling boleh dibilang memenuhi kriteria itu, Mike, gitu. Jadi salah satunya yang lo bisa pertimbangkan itu lo invest di SBN, gitu, Mike. Nah, itu Pak. Kan pemerintah bisa lelang kan, nanti lo ngerti dah. SBN itu ada yang retail juga ya, lo bisa masuk itu ke suku, misalnya yang syariahnya atau ke saving bond dan lain-lain. Itu pada dasarnya itu investasi yang paling aman. Aman itu pokoknya bisa balik, ya. Kemudian cuannya juga ngalahin inflasi dan marketnya lebih gede ya. Lu bisa jual ada marketnya, lu bisa jual ke bank misalnya. Gitu, Mike. Yeah. Nah, Pak, kita tuh sebenarnya mikir simpelnya lebih kayak kita lagi coba nih nyari sebuah form bentuk investasi emang lebih stabil jatuhnya. Kalau kata Bapak tadi kan SBN negara misalkan. Nah, jadi tujuannya buat apa, Pak? Kita tuh mikirnya kayak kalau sampai tadinya nih ya, maksudnya saya Tito dan Sandi dan Tiffany, finance kami udah sempat mikir kayak, wah ini kalau misalkan Indonesia kolaps nih, kalau misalkan sampai mata uang kita gimana-gimana gitu, minimal kita tuh punya kayak cadangan gitu loh, Pak, buat ngebayar anak-anak. Gue bilang Enggak ya, Pak, tapi kita tuh jauh dari kolaps loh. Enggak ya, Pak ya. Sekarang itu masalah global kok. Lo lihat aja, gue bisa tunjukin. Ya, yang pernah menguat sendirian tuh dolar. Karena gini, lo lihat di level global ya, itu nggak semua perusahaan tuh kayak Apple yang bisa untuk bayaran operasi. Lo kan bayar buat karyawan lo ya, buat working capital, istilahnya OPEX namanya kan, operating expenditure. Apple itu bisa 6 tahun dia. Rata-rata perusahaan kalau menurut masalah ekonomis itu cuma 7 bulan. Jadi waktu mereka ngelihat ekonomi slowing ya, gitu, mereka nih mikir, wah revenue gue bisa turun nih. Tapi gue kan mesti bayar utang juga nih. Jadi tiba-tiba ada gerakan seluruh dunia, orang butuh cash. Ketika butuh cash itu, dia jual aset yang lain, termasuk saham, obligasi yang ada di negara berkembang termasuk Indonesia. Itulah sebabnya mereka ngelego. Jadi ini mesti kita paham dulu settingnya. Di sono butuh cash gitu. Ya, jadi kalau lu ngerti settingnya kayak gini nih, wah mereka ngelego ya. Tinggal lu tanya dong sama analis, lu tanya sama gua. Ini kan gua bilang, nah, bunyi kresek-kresek tuh.
Keberhasilan di investasi itu lu bisa bedain nilai sama value nggak gitu. Sorry. Harga sama nilai kan, price and value. Nanti kita bisa bahas itu detail. Jadi itu settingnya. Jadi melemahnya rupiah ini ya, gue bilang aja itu kan selain dolar menguat kan kita itu kan punya masalah, Mike. Itu sebabnya kenapa di tulisan gua ajak kita itu radical truth and radical transparency. Kita ini lihat nggak sih sebetulnya import kita tuh jauh lebih gede dari ekspor loh. Import butuh falas, ekspor menghasilkan falas kan? Betul kan? Kalau lo import lebih gede dari ekspor lo, secara fundamental rupiah tuh nggak punya hak banyak buat menguat loh. Dan ketika yang asing keluar ini kita sadar, oh selama ini yang membiayai menyebabkan rupiah bisa stabil kayak sekarang itu ternyata modal asing. Jadi wajar dong kalau dia keluar rupiah melemah gitu. Jadi sekarang ya menurut gua nggak usah maki-maki pemerintah lah gitu. Gimana caranya misalnya rupiah lemah nih kalau nanti udah beres ya. Tuh tanya deh. Kalau COVID ini udah selesai kira-kira apa sih yang pengen dikerjain orang selain ke dokter gigi misalnya kan. Wah, dia pengen jalan-jalan kan ya. Ya kalau rupiah melemah bagus untuk lo bisa bikin apa tuh misalnya tour gitu dan lain-lain ya kenapa enggak gitu. Jadi sekarang gue balik ya, rupiah ini benar-benar fenomena global. Gue bisa tunjukkan ya yang terjadi itu hampir semua mata uang itu melemah dan pernah ya waktu tanggal berapa kalau nggak salah sekitar 19 atau 23 Maret bahkan harga emas pun turun. Bayangin emas yang dianggap orang aman gitu turun. Kenapa? Karena orang rush for cash. Itu Mike. Tapi gila ya Pak, sekarang Antam udah mau nyentuh sejuta Pak si nilai emas per gramnya. Emas itu lo per gramnya itu karena dolarnya juga dong kan naik gitu. Karena emas di level global juga naik sekarang. Iya global ya Pak. Nah jadi kiat-kiatnya apa sih Pak buat kita-kita nih misalkan? Yang paling kasihan sebenarnya teman-teman kami sama mungkin ya amit-amit perusahaan kami juga ya jatuhnya ya. Buat mereka-mereka yang capital akhirnya kegerus gara-gara operational OPEX bulanan jatuhnya Pak. Yang kayak Bapak bilang tadi, perusahaan di US kan rata-rata cushion-nya kan bisa sampai 6 tahun bahkan kayak Apple gitu kan. Enggak. Itu cuma Apple doang kok. Doang ya Pak ya? I see. Apple doang itu enggak. Itu habis 7 bulan kata orang gitu. 7 bulan. Nah, buat perusahaan-perusahaan yang kayak macam kita kayak gini, udah selesai si capitalnya kegerus, wah itu ngeri sih Pak jatuhnya. Kayak akhirnya bikin anak-anak muda kayak kami gini mau bikin usaha lagi mungkin ya, selain kami jatuhnya. Jadi lesu gitu loh Pak. Baru bikin coffee shop, udah tutup jatuhnya. Oke. Kita 7 bulan juga nggak nyampe kan Mike? Iya, kita 5. Sepertinya sejujurnya nih Pak. Iya, mungkin sekitar 4-5 lah. Dan saya sempat ngobrol sama teman-teman juga yang punya production house. Iya rata-rata di 4 bulan aja udah oke sih Pak. Ada yang bahkan nggak punya idea plan-nya, dia nggak nyimpen cash gitu. Oke. Sebentar nih kayaknya ada lewat chat itu yang ngasih tahu agendanya apa. Ini kan kita pertama ngobrol dulu lah ya gitu. Mike, kayaknya sebenarnya modulnya sih kayak apa sih yang ada sekarang ya gitu. Jadi ya gue kasih tahu aja ya. Pertama ya masalah berat itu kan dialami oleh semua orang. Gue juga ngalamin berat gitu kan. Jadi tapi yang lebih knowing masalahnya kan beda gitu. Ya, jadi misalnya apa sekarang yang COVID dan lain-lain semuanya ya boleh bilang tergantung gimana policy respon kita ya, government ngelakuin apa dan lain-lain ya. Gitu. Kita juga perlu tahu. Tapi definitely suasana sulit tuh ya. Nah mungkin yang akan gua kasih tahu ke lo semua ya. Kenapa lo juga perlu belajar pasar modal. Kalau sektor real itu pasti akan tetap menghadapi resesi. Gue kasih tahu aja, ya gitu. Tapi ada keunikan di pasar keuangan itu, karena dia tuh udah jatuh duluan, gitu. Karena digerakkan kekuatan fear and greed, gitu ya. Nah kalau mereka tuh ada nganggap stimulus dari pemerintah ini credible, gitu, itu bisa bergerak naik lagi. Gitu. Jadi maksud gue belajar evaluasi capital market itu lo timely banget gitu. Ya saran gue sebetulnya segala sesuatu kita harus kerjakan simultan ya gitu. Jadi lo ada bisnis tetap sektorial lo,
tapi juga bagaimana mengoptimalisasi dana nganggur lo ngerti di pasar modal, walaupun gua harus kasih tahu bahwa itu tuh tetap ada risikonya. Ya jadi yang kayak sekarang ini ya, yang misalnya kalau di perhitungan gua rupiah sekarang itu terlalu melemah menurut gua sih gitu. Jadi gua biasanya yang gua lihat itu apakah ada titik puncaknya asing itu keluar. Dan good news, kayaknya kalau gue lihat dari minggu lalu asing itu udah mulai quote unquote capek keluarnya udah gitu. Yang sebenarnya keluar banyak tuh dari itu Mak, dari bukan dari pasar saham, Mak. Dari mana, dari Pak? pasar SBN. Oh, justru asing ya, itu udah keluar mungkin sekitar, kalau gua nggak keliru 150 triliun udah keluar, Mike. Kalau saham udah 3 tahun terakhir udah keluar, Mike, karena mereka nggak gitu percaya dengan ekonomi kita. Jadi maksudnya pertumbuhan ekonomi nggak kayak dulu. Dulu kan jelas kuat karena harga komoditi kita naik gitu. Gitu, Mike. Jadi ngeri juga ya Pak sekarang apa ya? Emang kejaran buat anak-anak muda kayak sekarang kita kayak gini sebenarnya cari sesuatu yang bisa diekspor gitu ya Pak jatuhnya ya Pak, untuk di manufaktur atau mungkin servis gitu. Buat yang kayak tadi Bapak bilang, jangan sampai kita iya. Gua tadi yang bilang yang this is not your father's cycle itu, cycle komoditi itu boleh dibilang udah selesai, Mike. Tapi kalau cycle lo orang kreatif industri, manufacturing, kreatif industri kayak lo bikin lah. Mungkin lo bisa dapat order dari Malaysia atau apa, bikin sesuatu. Lihat kan kalau rupiah kayak gini kan bagi mereka bikin apalah iklan dan lain-lain mungkin wah di Indonesia lebih murah dong, bisa aja gitu. Jadi maksud gua ketika rupiah lemah ini lo bisa manfaatkan nggak situasinya gitu. Kalau buat yang kayak pengusaha-pengusaha yang lebih nyatanya kayak gimana Pak? Kayak misalkan F&B jatuhnya. Kan berarti mereka mau nggak mau ngelepas banyak banget karyawan ini jatuhnya. Apa nggak terlalu preferable gitu Pak? Misalkan? Kalau gua ngelihat yang sekarang aja nih, gua barusan ya makan siang gua kebetulan anak gua si Dina kan dari Jerman pengen banget makan Padang gitu. Tapi keluar males kan. Ya udah kita pakai gosen gitu. Jadi maksud gua sekarang itu teknologi yang kayak gitu kita manfaatin. Dulu 2008 coba. 2008 kan belum semarak ini order pakai smartphone dan lain-lain gitu. Maksud gue di kondisi seperti ini yang mungkin gue kelihatan gampang aja ngomong gitu bahwa opportunity itu tuh ada kalau lu bisa ngelihat kesempatan. Lu tau nggak di level di Amerika yang story-nya yang gue baca, kalau nggak salah ada di sosial media deh. Si Amazon itu meng-hire lebih banyak orang pas krisis gitu. Selain yang dapat cuan ini yang siapa? Eric Yuan yang bikin kita punya alat nih Zoom gitu kan. Ada juga orang yang memanfaatkan situasi ya. Gitu. Itulah mirip ya kayak gua kemarin sempat tulis apa yang Sunan Kalijaga tuh ujungnya Ojo Aleman gitu. Ya susah tapi kayaknya ada kreatif. Ada aja ya Pak. Ada aja gitu. Nah, gimana teman-teman kita kalau ini ya gue harapkan ini kan pertemuan pertama kita lagi cari modulnya ya. Kalau misalnya nanti lo orang bisa bikin modul dan lain-lain kan. Jadi modul itu nggak cuman update market ya, kiat-kiat analisis tuh temen gue Haryajit tuh bisa aja dia jadi narasumber gitu. Nah, boleh Kemudian Pak. juga bisa juga ada beberapa tip-tip yang gue bisa sharing ke lu semua. Tapi timing itu very good ya menurut gue sekarang. Karena market turun kayak sekarang ini kayak lu belajar valuasi saham dan lain-lain, ini kesempatan gitu ya. Gue udah sempat tuliskan. Ini pengalaman gue sih, crisis is always the best time to make money. If you have idle money and guts, lo ngerti gitu. Oh ini murah dan lain-lain. Generasi lo kayaknya harus belajar. Karena sekali lagi kan, lo nggak bisa ngarepin dari bunga deposito, ya. Kemudian juga lo bisa punya kesempatan lebih panjang kan. Jadi, tapi gue mungkin dari sekarang gue kasih tahu ya, kita tuh seringkali harus start dari definisi. Jadi kalau yang dengar ya, kalau gue nih udah ngumpuk-ngumpuk nyari definisi investasi itu menanam keberuntungan. Menanam itu prosesnya.
keberuntungan itu hasilnya. Jadi nanam tuh apa yang lo tanam, ya. Pohon apa yang lo tanam, bibitnya bagus nggak, tempatnya bagus nggak, gitu. Ya, sebaik-baik yang ditanam itu kan pasti talenta kita kan. Lo talenta lo dikejar orang lah gitu ya, nggak cuma dari Indonesia gitu. Nah kalau keberuntungan itu adalah peningkatan kemakmuran sepanjang waktu. Nah 3 hal tadi yang gue bilang malu semua. Kalau lo mau sejahtera ya, daya beli lo harus meningkat. Itu 3. Pokoknya aman, cuannya nyaman, liquid. Gimana Mike? Apa? Pokoknya aman. Pak. Lo, ya. Saya mau nanya dong Pak, sorry ya. Mau motong Pak. Kalau di case saya, sebenarnya kan saya udah mulai invest, walaupun nggak gede-gede banget. Sekitar berapa ya? 1 tahun lebih lah. Dan di sini jadi kan saya udah apa istilahnya cenderung ikut terjun tuh. Jadi karena saya panik waktu itu, kayaknya dari portofolio saya sempet udah 15% ke atas minusnya. Yang saya nggak tahu kan ini, waduh gimana nih kok serem banget. Terus saya sempat nanya-nanya teman-teman juga, udah kayaknya cabut dulu aja deh. Ya udah, jadinya saya cabut dan sampai sekarang belum berani masuk market. Dan kalau dihitung-hitungnya sekitar 15% lebih sih, mungkin hampir 20. Saya juga nggak berani ngitung. Dan bagus ya dong. lumayan sih Pak. Minus lumayan Pak, maksudnya 15. Iya. Lumayan tapi kan, turun. Iya lumayan turun. Dan itu harus alamin kayak gituan. Sorry to say, maksud gue ini penting banget. Karena nggak ada yang bisa gantiin pengalaman, beda. Tinggal lu nanya, ini yang gue kerjain kemarin bener gak sih gitu. Pengalaman di 2008 kayak gitu, tapi 2008 gue kasih tahu ya. Gue dulu pakai common sense. Apa dosanya semen Gersik turun 50%? Lu tanya sama temen gue Haryadi tuh. Gitu. Sementara orang masih punya butuh bangun semen gitu. Jadi kita tuh mesti tahu environment saat itu gitu. Nah gue sendiri, gue tuh udah nurunin porsi saham gue, udah ya mungkin kemarin sekitar 18% lah dari total finansial aset gue ya. Tapi kalau keseluruhan aset gue, apakah properti dan lain-lain, gue kasih tahu aja sekitar 8-10%. Which is gue udah melimit. Lo kalau nanya tuh orang yang paling kaya di Indonesia dari saham, Lo Keng Hong, pasti dia juga ngalamin potensial loss. Ya uring-uringan gak? Gitu. Ya, jadi ini kita gunakan perimbangan pada berbagai level supaya lo bisa belajar. Oke? Nah sekarang misalnya, gue kasih tahu sekarang, tahu apa yang kejadian, tapi kita ngobrol dalam forum ini, kira-kira sign of reversal apa ya, gitu. Tanda-tandanya, ya. Jadi maksudnya kita lihat aja, lo mau ngelihat keadaan mulai aman dan lain-lain, ya kita sekarang di forum ini kita ngerti dulu. Semuanya kayaknya kan semua karena rupiah melemah. Betul kan? Dan tadi orang rest for cash gitu ya, ngejual semua aset kita nih ya. Jadi salah satunya cari valuasi misalnya. Yield SBN 10 tahun itu 8,2%. Gue bisa jelasin. 8,2% itu artinya setiap tahun selama 10 tahun lu dapat imbal hasil 8,2%. Anggap aja nggak ada pajak di situ. Oke, Mike. Oke dong Pak ya. Oke, nah itu. Nah, oke itu artinya lu ngelihat itu bernilai. Mestinya lu masuk kan? Oke. Nah, sekarang saham. Saham itu kayak apa? Nanti lu bisa ngomong PE ratio, ya price to earning ratio, sekarang ini dibanding sejarah berapa dan lain-lain gitu. Kalau itu tuh murah dan lain-lain, lu itu bisa masuk. Tapi lu nyari dulu margin of safety sekarang. Ini di luar itu sudah mulai aman belum? Nah itu sebabnya di presentasi gue tunjukin tuh, lo lihat 4 indikator deh, bagaimana suku bunga internasional di sana, bagaimana tren dolar, bagaimana tren corporate credit risk di Amerika, lo bisa tampilin tuh itu ya, dan bagaimana misalnya indikator yang sempat gue bikin tahun 2009, pertama kali gue jadi kolumnis di majalah Investor, 5 tahun gue di sana, ya. Berbagai indikator lo cari margin of safety-nya. Jadi maksud gue inilah yang gue sebut ini disiplin top down approach untuk investasi. Dari atas ke bawahnya udah aman belum? Selain ada namanya bottom up approach. Bottom up approach itu dari teman-teman analis. Ini saham BCA ini murah nggak?
Telkom ini murah nggak? Gitu. Jadi nanti belajar valuasi. Di presentasi gua kasih lo intro valuasi misalnya untuk properti misalnya. Itu tetap ya, dimanapun konsep berinvestasi itu adalah kemampuan membedakan mana harga sama nilai. Harga tuh apa yang lo bayar. Nilai itu apa yang lo peroleh. Gitu. Tapi loss-nya Jadi, berarti kalau dari sorry Pak, potong. Loss-nya ini kalau saya nangkep dari Pak Budi emang tidak terhindarkan Pak ya? Enggak terhindarin, tapi maksud gua lo merealisasikan loss itu enggak. Jadi tahun 2008 gue inget banget, gue tuh tinggal punya duit 20 juta. Gue bilang sama bini gue, ini nggak make sense menurut gue. Gue bilang, gue taruh duit di reksadana bahan dana infrastruktur, gue inget banget 20 juta. Gitu. Dalam waktu 6 bulan kalau nggak salah, itu untungnya 123%. Itu pun ilmu gue belum nyampe sampai valuasi dalam. Gitu. Jadi sekarang lo ngerti kan naratif di belakangnya, asing butuh duit, dia jual barang-barang di Indonesia karena butuh cash. Oke? Paham dulu nih, kenapa rupiah melemah karena asing keluar. Yeah. Asing tuh ngelihat Indonesia bagus tadinya, tapi dia butuh duit. Dia jual. Oke? Cabut semua. Jadi lo ditinggalin barang-barang. Ini lo lihat, barang-barang ini murah nggak? Nah, murah itu valuasi, Om. Oke? Nah, jadi Pak, yang dari harga yang lo bayar. Pak, sorry Pak, saya potong Pak. Ada pertanyaan nih Pak, untuk yang milenial nih. Mungkin dari teman-teman kalau misalkan mau nanya tentang yang rubriknya tentang milenial, boleh nanti di chat. Saya bacain ya Pak ya. Dari Salih Tahir, apakah ada rekomendasi untuk milenial menempatkan dana kita ke lembaga non-bank yang aman, cuan, dan liquid? Rekomendasi itu maksudnya dalam bentuk produk investasi dan juga nama lembaganya yang bisa dipertimbangkan harga dan nilainya. Kalau investasi ke properti, apakah masih disarankan untuk milenial, Pak? Nah, itu dari Salih Tahir, Pak. Oke, sekarang gue bilang ya, semua investasi tadi konsepnya adalah lo bisa membedakan mana harga, mana nilai. Karena dari situ lo bisa dapat acuan imbal hasil. Karena tadi Sally itu cerita tadi properti. Ya, kalau properti, gue kasih tahu semuanya. Ini Robert Kiyosaki bilang, aset hanya bisa disebut aset kalau ngasilin cash flow. Misalnya, kita lo bisa yang slide gue yang itu nggak, yang apa namanya, yang ada properti itu. Nah, sekalian, coba. Sekalian masuk ke slide juga Pak. Yang sekalian Google Slide siapa ya? Pak, sebenarnya kalau dari Bapak. File. Dari Bapak juga bisa share screen sih, terserah Bapak Budi. Mau dari saya apa mau dari Pak Budi? Lo aja, lo dari aja. Dari saya, oke. Ya, gue ngomong dulu ya, sementara nyari kan. Aset hanya disebut aset kalau ngasilin cash flow. Oke? Gitu. Jadi misalnya Sally ngomong properti. Sally beri properti berapa? Misalnya 1 M. Disewain oleh Sally setahun berapa? Setahun misalnya 30 juta. 30 juta dibagi 1 M, berapa persen tuh? 0,3% kan? Gitu. Nah, itu berarti dia beli, bisa jadi propertinya kemahalan. Makanya di persentase gue itu adalah, ini kayaknya Mas Iman ini ada anaknya, gue harus pakai dengan cara yang sangat mudah banget. Misalnya gue bilang aja ya, ada properti harganya 100 juta. Halo, 100 juta itu harga. Misalnya properti itu di Depok, di apartemen, di situ ada apartemen gitunya. Tapi lo harus nyari informasi dong, supaya bisa ngasilin informasi itu nanti berupa imbal hasil. Apa imbal hasil misalnya? Di sana di apartemen itu yang di belakang di UI ya, coba. Nah, itu coba. Yang ini Pak Budi. Coba. Nah, itu ya. Nah, itu ditawarkan satu apartemen Park View. Lo bisa zoom aja yang ini full slide. Full slide ya. Di full screen. Nah, ini ya. Ini nih. Ini penting banget, pricing the value, not valuing the price. This is the basic concept of investment. Ya. Gitu. Ini pada dasarnya nawar yang bernilai. Nah, Sally ya, di sini saya kasih tahu aja, misalnya ada yang 100 juta nih. Ini harga, anggap aja nggak ada masalah hukum ya, legal nggak ada di sana. Beli nggak nih? Kalau di sana disewain tuh 3 juta sebulan, ya, dan bunga deposito tuh cuma 4%, maka lo akan lihat ya, misalnya ini perolehan setahun berapa nih? Setahun berarti kan 3 kali
12, 36 juta. Nah, dari sini lo bisa hitung imbal hasil. Imbal hasil lo kan jadi 36%, Bo. 36 juta bagi 100 juta biaya lo. Oke? Dan ini jauh lebih gede dari 4% bunga deposito gitu. Bahkan kalau lo bisa ngitung dalam waktu 2,78 tahun ini balik. Ini caranya tinggal bagi aja 100 juta dibagi 36 juta. Itu 2,78%. Jadi keputusannya apa? Beli. Lo nggak punya duit, lo bisa pinjem nih misalnya dari bokap lo lah. Nah, bokap lo masih punya, boleh gue minjem, tapi ya gue minta pembayaran 10% setahun. Ya udah, kasih dia 10% karena lo tetap untung. Untung lo adalah imbal hasil lo 36% dikurang bunga pinjaman, lo masih dapat 26%. Ini properti. Jadi sebelum lo sell invest di properti dan lain-lain, hitung dulu ini. Hitung dulu. Jangan punya aset tapi nggak ngasilin cash flow. Nggak ada pikirannya buat cash flow gitu. Nah, sekarang gua kasih tahu sama lo ya bahwa kalau saham gimana. Nah, kebanyakan orang itu ngelihat harga saham terendah, misalnya A 300, B 4.000. Kebanyakan orang kalau lo dikasih pilihan ini pada pilih A. Ya, beli A atau B, orang pilih A karena ini wah, ini kok lebih murah dari permen gitu. Nah, inilah yang namanya valuing the price, karena 300 sama 4.000 itu price, lo value secara sentimental. Padahal lo kalau value kan objektif, pekerjaan valuasi, misalnya gue punya analis, ternyata dengan teknik standar dia, misalnya valuasi A itu 50 perak. Jadi A itu overvalued, maksudnya value-nya 50, harganya 300. Ini overvalued, jadi jangan dibeli. Sebaliknya B, ternyata kalau sudah pakai teknik valuasi, itu ternyata value-nya 10.000 gitu. Padahal harganya 4.000. Beli dong. Beli, tapi kita tawar. Misalnya ada margin of safety 20%. Siapa tahu ada perubahan apapun dah kejadiannya. Jadi maksimum lo beli saham B itu adalah 80% dikali 10.000. Ya, beli maksimum sampai 800. Nah, yang namanya menduga valuasi saham ini kan perlu teknik tertentu. Lu ngerti nggak? Tapi kalau properti kan gue udah tunjukin nih sekarang gitu. Jadi kalau lu nggak sadar, nggak paham, ya lu bisa tanya sama Jadi jangan tanya ini saham mau dibawa kemana, enggak. Tanyalah sebetulnya ini value-nya berapa sih? Konsensus analis value-nya berapa? Value-nya 10.000. Wah, lo terapin margin of safety. Kalau di sini misalnya 20%. Gitu. Dengan cara kayak gini lo relatif lebih aman karena lo tuh menawar sesuatu yang bernilai. Mike, lo paham nggak ini, Mike? Ini konsepnya gue sengaja dari yang paling mudah, properti ya, Mike ya. Dan lo konsepnya semuanya tuh imbal hasil, Mike. Ya, jadi lo lihat imbal hasil. Jangan cuma ngelihat kalau. Nah, inilah yang bikin Lo Keng Hong kaya tuh ini, gitu. Karena dia lihat. Ya dia udah pernah bilang kita tuh harus membeli saham yang salah harga. Ya, salah harga itu karena value-nya lebih tinggi dari harganya gitu. Ada pertanyaan lain nggak, Mike? Ada Pak, dari teman-teman ada juga. Dari Baim Ibrahim. Gue nge-mute dulu. Ya, boleh. Dari Baim Ibrahim dibilangnya, kalau misalkan Pak Budi sekarang umurnya 25 tahun nih Pak, misalkan. Iya. Nah, kira-kira Pak Budi ngeporsiin sahamnya kira-kira berapa persen nih dari total capital yang Bapak punya gitu ibaratnya? Oke, ini pengalaman gue ya. Gue investasi pertama itu terus terang bukan di saham gue, tapi di properti. Dan gue juga boleh dibilang masuk bahannya gue umur 31 tahun. Ya. Dan gue tuh baru sekitar 10 tahun terakhir itu kenal rumus yang boleh dibilang persiapan buat kaya. Itu proporsi growing asset kayak properti kayak saham itu 100 dikurang umur. Ya, 100 dikurang umur. Jadi kalau misalnya kalau dalam keadaan ideal lo umur lo 25, berarti 75% lo di growing asset. Apakah saham atau properti? Saham lo bisa nyicil, properti lo bisa ngambil lewat KPR gitu. Jadi tapi kalau ini dilakukan, salah satu yang menjadi konsekuensinya adalah lo mengubah, mengadjust cara lo belanja, mengkonsumsi gitu. Jadi benar-benar sih tantangan bagi angkatan lo nih Mike ya, itu yang look rich and being rich gitu.
Jadi tongkrongan dan lain-lain. Jadi kalau lo ngelihat kesempatan, apalagi kita jelaskan kondisi seperti ini kesempatan kita buat invest, tapi konsekuensinya lo harus ngelola atau ngendaliin konsumsi lo gitu. Jadi tadi pertanyaan siapa tadi? Ibrahim atau siapa tadi ya? Pak Ibrahim, Pak. Iya, ya. Jadi kalau masih muda dan lain-lain ya saran gua lo invest ya, kayak kesempatan sekarang lo bisa manfaatin betul ya, kondisi timingnya market itu lagi anjlok lah ya. Gua sih nyaranin kita bisa membedakan mana anjlok, mana terkonsolidasi atau terkoreksi ya. Kalau Om Harjajid bilang anjlok itu kalau dia udah murah turun lagi itu anjlok. Tapi kalau harganya naik turun itu menurut gua terkoreksi. Kadang-kadang kan sosial media keliru ngejelasinnya gitu. Nah Pak, ini lumayan berkaitan nih Pak, dari teman-teman juga, dari Akmaluddin sama Alin Wiratmaja dibilangnya. Untuk yang sekarang ini, IHSG nanti naiknya dengan steady itu kapan ya Pak kira-kira jatuhnya? Jadi ibaratnya udah kemarin itu udah bottom juga, atau Pak, akan ada bottom banget ibaratnya? Simpang siur Pak soalnya. Kenapa? Iya maksudnya saya ngobrol simpang siur juga soalnya. Jadi ini kebetulan gue ada Bloomberg sih, jadi gue tuh bisa ngelihat tekanan jual ya, apakah ini udah kelewatan atau enggak. Kalau di Bloomberg tuh ada namanya fear indicator sebenarnya. Fear indicator buat IHSG, buat emerging market, buat bursa di Amerika ya S&P 500 itu kayaknya udah lewat terburuk deh, ya gitu. Jadi nanti gue bisa sharing hitungan objektifnya lah ya. Jadi fear indicator tuh ketika orang berlomba-lomba jual karena lu takut harganya lebih turun, kayak si Tito tadi misalnya, wah turun lagi, misalnya gue jual gitu kan, itu biasa kan, ada namanya buy, sell gitu kan, turun ya. Nah kalau gue lihat sebetulnya berbagai indikator terburuk itu praktik udah lewat, karena orang kelihatannya apa yang dia minta, stimulus masif dari hampir semua negara itu udah boleh bilang udah keluar. Si Trump nggak cuma si the Fed itu kan bisa nurunin bunga udah rendah, kemudian juga quantitative easing nanti kita bisa bahas, tapi dia juga menyetujui kan yang namanya $2 trillion stimulus. Oh ya, by the way, ada suatu yang gue cermati ya. Kalau ada worst news di luar negeri misalnya, itu seringkali good news untuk saham. Karena di situ nanti biasanya ada kompromi dari katakanlah politisi untuk lebih istilahnya mereka lebih mau untuk ngasih stimulus ya gitu. Nah, yang gua lihat sih ini ya, mungkin tadi Alin nanya ini realnya gimana ya. Gua bilang dalam jangka pendek kemungkinan masih ada rally di saham. Oke. Apakah itu sampai 5.000 dan lain-lain. Tapi kalau gua belajar makroekonomi, lihat yang ada sekarang ya. Gua sempat sampaikan, ini Ujan ya. In the world of massive excess liquidity, duitnya banyak banget ya. Kemudian ekonomi slowing, bond is the new equity. Jadi ada bond itu maksudnya SBN. Ya. Karena lo lihat yield-nya atau imbal hasilnya T-bond misalnya, itu rendah banget, cuma 0,6 kalau nggak salah. Nanti ketika udah mereda kayak gini, ya, udah mereda situasinya entah kapan, itu asing balik lagi. Mereka tuh udah keluar 150 triliun, Bo. Kalau keadaan membaik, balik lagi. Sebelum mereka balik, kita udah pasang badan gitu, udah siap-siap, gitu, Mike. Gitu. Jadi dalam jangka pendek, Alin ya, menurut saya sih kemungkinan rally di saham itu ada, ya, ada. Karena misalnya lo lihat stimulusnya government itu kenceng loh. Gua ngitung ya berapa nanti jumlah uang beredar yang naik, ya itu kenceng. Gitu. Jadi boleh dibilang worst sudah over itu juga karena orang lihat respon pemerintah, Bu Sri Mulyani dan tim mereka itu belajar dari pengalaman krisis 2008 ya, mereka bikin senario pun ya udah
bikin kapan terburuknya gitu Indonesia pertumbuhan ekonomi minus, supaya nggak minus mereka minta budget yang lebih gede, misalnya defisit itu 5% GDP. Nanti ini kita bisa bahas gitu. Gitu Mike. Ada pertanyaan lagi Mike? Ada nih Pak. Lebih ke, nah ini nyambung ke ini nih Pak, ke apa yang kita omongin tadi. Soalnya kan kalau misalkan sekarang ini kan sektor real kan lagi pada lesu nih Pak. Maksudnya realnya gara-gara COVID kan. Jadi kalau misalkan sekarang kita beli apartemen dan kita sewain ke orang-orang kan kemungkinan gairah market yang untuk demand ke, oh saya mau nyewa apartemen nih, itu kan jadi lebih kecil kan Pak jatuhnya kan. Iya. Nah kalau misalkan itu apakah masih oke Pak untuk kita coba ambil step forward untuk ngebeli apartemen seperti yang Bapak bilang? Atau lanjutan pertanyaannya dari Aditya Andika, gimana kalau emas, Pak? Soalnya kelihatannya bank sentral negara-negara maju akan membanjiri likuiditas. Namun emas kayaknya nggak bergerak banyak semenjak awal tahun, kata dia. Walaupun sekarang kayak emas udah gila banget ya, antam ya, naik. Nggak tahu deh, kegoreng. Emas itu naik ya. Saran gue sih gini, lo semua akan, gue bilang ya, di ilmu Nabi Yusuf yang sempat gue sampaikan tuh ada elemen growth, protection, distribution. Lo atur sendiri deh. Ya, misalnya lo 100 dikurang umur, lo perlu emas jangka panjang, properti gitu. Tapi make sure lo beli properti buat kebun, lo nanamnya apa sih? Bukan lagi karet misalnya, lo nanam gaharu, nanam jabon, nanam porang, misalnya. Dari situ lo estimasi berapa yieldnya sih, imbal hasilnya berapa gitu. Ya dari semuanya. Jadi ada baiknya lo start dulu kira-kira nih. Misalnya lo ekstrapolasi lah emas itu kayak apa sih ke depan misalnya ya, bank sentral. Kalau lo beli emas, berarti ada baiknya lo mesti punya sekali pertimbangan bahwa dolar itu harus melemah. Kalau dolar itu masih menguat, I don't think it's a good ideas gitu. Ya. Tapi misalnya kalau lo mau nyekolahin anak lo ke Amerika atau ke Jerman, ada baiknya lo start invest in euro misalnya, atau invest in dolar. Gitu. Karena lo punya exposure di sana gitu. Ya, gue sih sekarang nyaranin lo tuh adalah ngelihat pasar modal dan dunia sektor real itu berpasangan. Lo jangan anggap itu terpisah. Gini, gue tuh punya investor ya di Surabaya, gue bilang. Dia tuh pengusaha properti. Ini back 15 years ago kali. Dia bilang, Pak, saya perusahaan properti, alhamdulillah properti saya bagus hasilnya. Saya punya uang lebih nih. Kayaknya nganggur. Bapak cerita kayak gini, Bapak yang mana? Saya nggak mau pusing milih saham, saya reksadana aja. Bapak tunjukin. Saya bilang, oh Pak, ini Pak. 3 bulan kemarin, kemudian gue datang lagi temu dia. Wah Pak, saran Bapak bagus banget. Gitu ya. Jadi kalau misalnya dia bilang, Pak, ini saya udah untung nih. Tapi saya mau ngembangin properti saya Pak di daerah lain. Boleh nggak ini saya ambil? Oh, itu duit Bapak, Pak, silakan gitu. Ya. Nah, gue sukanya sama dia itu bro, gue bilang ya. Karena dia itu pengusaha, lo bisa gunakan sen bisnis lo untuk menilai pasar modal itu ketinggian atau kerendahan. Misalnya, lo di bisnis lo udah bagus banget, lo nganggap bahwa untung lo di sektor real itu 15%. Tiba-tiba saham ini udah naik, katakanlah 50%. Lo punya ini dong, punya sense ini kayaknya di pasar modal itu udah ketinggian gitu. Lo jangan baperan, Bo. Lu jual yang sahamnya gitu, lu pakai buat yang lain gitu. Nah demikian juga ketika ini lagi turun, misalnya bisnis lu turun, ya lu nggak jadi ekspansi. Tanya nih, Pak, ini yang bagus mana? Gua kasih tahu ya, ketika COVID ini melanda dunia, tahu nggak di luar negeri yang lagi heboh sahamnya naik? Netflix, Bo, Netflix, karena orang stay at home, ya. Sekarang kita pakai ini aja kan bandwidth meningkat. Lo bisa berpikir nggak sih, oh kayaknya gue perlu punya saham telco nih. Oh kayaknya gue perlu beli saham farmasi. Common sense yang jalan. Nah ketika misalnya dia itu, kayak kan gue sampaikan bahwa investasi itu menanam keberuntungan. Kalau buahnya itu berbuah, lo jangan biarin busuk buahnya itu. Lo mesti petik. Gitu. Paham nggak? Gue pakai ini loh, pakai perumpamaan gitu. Perumpamaan. Jadi ketika lo di bisnis, lo punya sense lebih kuat untuk berhasil di pasar modal karena lo bisa punya perimbangan. Dan gue bisa tunjukkan bahwa by the end of the day pasar modal itu kembali kepada fundamentalnya persis seperti sektor bisnis secara umum. Itu Mike.
Kalau ditarik ke COVID gimana Pak? Untuk sekarang-sekarang ini Pak jatuhnya. Still the best option that we got. COVID di presentasi gue itu ada ya. Kebetulan gue ada dapat slide, menurut gue bagus banget ya. Nanti lo teman-teman di sini kita bisa bagiin ya. By the way, itu pun kalau ada proyeksi dari Bahana dan lain-lain ya, itu yang gue juga yang bikin. Itu just another projection, lo bisa juga tanya dari house lain ya, apakah banyak kan perusahaan sekuritas atau aset manajemen bisa punya call ya, gitu. Jadi kalau gua lihat this is kesempatan. Ini ada bos gue nih Pak Suhasil baru posting ya gitu. Pak, ini kita juga support nih ya supaya local investor melihat kesempatan ini cuannya SBN yang ditinggalkan asing ini kesempatan untuk beli ya. Ingat ya teman-teman, ini kejadian mirip kayak 2008 loh. Asing butuh duit, cash. Ninggalin, jualin barang. Ya, dia ngelego. Tadi, lo use common sense. Mana si Tito tadi? Lo 8% bond yield, bagus nggak gitu? Kan bagus dong. Oke dong, Pak. Oke kan, nah disitulah. Maksud gue dalam keadaan seperti ini, kenapa gue tertarik sekali lah waktu lo atur ketemu dengan milenial. Milenial inilah kesempatan sekarang memanfaatkan ya. Risiko yang jadi rezeki lah boleh bilang. Tapi ya kita juga atur ya. Gue coba siapkan nanti kira-kira kapan zonnya yang kelihatan mulai aman. Ada orang yang bergerak lebih dulu. Terus terang gue udah dari minggu lalu sih gue ngelihat itu sebagai suatu opportunity. Halo Pak Wamen, ini Pak Suhasil nih ya, Pak Wamen nih ya. Halo. Kayaknya beliau dulu deh yang ngomong nih. Halo Pak Wamen, tolong namanya WMK SN. Yang mana nih Pak? WMK sebentar Pak ya. Pak Budi. Listnya banyak. Yes Pak. Selamat siang. Selamat siang Pak Wamen. Buat semua teman-teman yang ngikutin acara ini, saya sebenarnya lihat tadi pagi di Facebooknya Pak Budi ngundang teman-teman untuk bicara, untuk ngobrolin tentang ini. Terus barusan diingatin sama ngobrol di grupnya alumni FPUI, diingatin nama Anggi kelihatannya juga ada di sini. Lalu saya coba-coba mau ngintip, ini harusnya jam 2 saya ada rapat, tapi kayaknya belum mulai nih. Saya di komputer yang satunya lagi ngelihat rapat yang satu belum mulai, jadi biarin aja. Teman-teman semua, Pak Budi, kalau boleh saya ngasih update singkat aja. Pak Budi silakan, Pak. Sangat tahu persis situasi yang terjadi. COVID-19 ini mengubah semua, benar-benar semua, mengubah semua tatanan. Nah, dengan begitu, semua negara lalu sadar bahwa ini adalah situasi yang extraordinary, karena itu harus ada assessment yang juga cukup forward looking, dan kemudian kita juga harus melakukan assessment dan melakukan extraordinary measures. Ini yang coba disampaikan oleh Pak Budi tadi. Tapi semua fundamentalnya ya tetap sama. Fundamental untuk investasi itu tetap sama. Tapi extraordinary measures harus kita buat. Karena itu sekarang pemerintah nggak ragu-ragu untuk ngambil extraordinary measures tersebut. Tentu kebijakan fiskal akan kerjasama dengan kebijakan moneter, dengan kebijakan pengawasan lembaga keuangan. Kita juga akan bicara dengan lembaga resolusi, dan kebetulan yang disebut dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan itu 4 lembaga tadi kita cukup dekat. Karena itu apa yang dilakukan teman-teman di seluruh lembaga jasa keuangan itu terpantau terus. Namun ketika kita mau mengambil extraordinary measures, itu bagaimanapun juga adalah akan menjadi bukan hanya sekedar kebijakan pemerintah, tetapi akan menjadi putusan politik. Minggu depan ini kita akan berusaha mengamankan putusan politik tersebut. Kalau Presiden sudah mengeluarkan Perpu tetap mesti ke DPR. Tetap yang namanya politik itu harus diberitahu, DPR harus diberitahu, dan kita akan mendapatkan ininya mereka, konsen dari mereka. Nah, kalau misalkan itu kita lakukan, maka di dalam APBN itu diberikan beberapa extraordinary measures. Kita akan menaruh defisit lebih tinggi dari 3%. Dan ini di dalam sejarah Indonesia, sejarah modern Indonesia untuk pembiayaan Indonesia belum pernah. Kita belum pernah sejak 2003, 2004 ketika kita memulai memakai pengelolaan APBN yang dengan gaya baru. Jadi dalam hampir 18 tahun terakhir kita belum pernah di atas 3%.
Karena itu kita dianggap kredibel oleh seluruh negara di dunia, oleh seluruh lembaga rating di dunia. Kita dianggap kredibel bahwa Indonesia itu nggak pernah main-main kayak negara Amerika Latin, terus tiba-tiba defisitnya 10%, ngutangnya banyak banget. Kemudian ada yang utangnya kemudian nggak bisa dibayar. Kita nggak pernah melakukan hal-hal yang kayak begitu. Kita nggak pernah melakukan hal-hal yang tidak terpuji, utang nggak bayar. Nanti Pak Budi juga bisa kasih tahu kalau utang itu mesti dibayar. Ya menurut ekonom ya utang dibayar, menurut agama ya utang dibayar juga gitu Pak Budi ya. Kalau utang ya dibayar. Iya, Pak. Kita selalu begitu. Nah, karena itu tetapi kita akan menggunakan extraordinary measure sekarang. Kita ingin mengembalikan confidence dari pasar. Kita bekerja sama dengan BI dengan sangat baik dan moga-moga kita bisa lanjutkan. Kita akan menyediakan recovery plan. Recovery plan akan kita sediakan kalau di dalam pembicaraan mungkin udah di-quote di dunia media, itu kita akan menyediakan recovery plan yang melewati lembaga keuangan. Tapi kita belajar persis dari 20 tahun yang lalu, 97-98. Ketika kita melakukan recovery plan, kita bikin namanya obligasi rekap, nanti Pak Budi bisa jelasin, tapi kemudian cara memilih obligasi rekapnya itu sekarang akan kita perkuat, kita bikin dia lebih serius. Nggak boleh kita membuat ada pendompleng-pendompleng, perusahaannya emang udah semaput, kemudian ikut berlindung di belakang COVID, lalu kemudian dia minta untuk di bail out juga. Itu akan kita tangani dengan lebih baik lagi. Tapi kita akan jaga confidence-nya. Teman-teman yang di pasar silakan terus beraktivitas. Kami dari otoritas akan terus menjaga confidence dan moga-moga kita bisa selesaikan bersama. Kayaknya nih meeting saya di sebelah kiri udah mulai berdatangan. Moga-moga kita Pak Budi, silakan dilanjutin. Pak Saya Swa, apresiasi. ini suatu kehormatan nih Bapak kasih datang ke sini Pak. Terima kasih sekali. Ini yang punya gawe nih anak-anak muda nih Pak dari Bandung Pak. Gitu. Halo, kelihatannya gitu. Ya, selamat berinvestasi. Jangan khawatir berinvestasi di Indonesia. Apalagi kalau kalian punya direct line ke Pak Budi Hikmat, kalian bisa nanya apa aja. Ini menjadi kesempatan yang sangat baik. Jangan khawatir, otoritas semua tetap menjaga seluruh kepercayaan kita akan coba jaga. Moga-moga kita berhasil kita lewatin COVID ini sama-sama. Stay at home, tetap sehat. Kalau mau transaksi dari rumah sekarang udah sangat bisa. Terus perhatiin itu filosofi Nabi Yusuf, investment Nabi Yusufnya Pak Budi itu sangat benar. Sangat benar. Kita itu kalau lagi subur, lagi makmur, mesti nabung. Dan nabungan itu dipakai kapan? Ya di saat-saat sekarang ini. Oke. Dipakai di saat-saat sekarang ini. Sekalian kalau gitu, Pak Wamen. Yes. Itu versi kejadian 41 itu bikin sovereign wealth fund, Pak. Kalau yang versi Al-Qur'annya life cycle investment, Pak. Jadi sepasang itu, Pak. Jadi kisah Nabi Yusuf sangat inklusif, Pak. Thank you, Bapak. Pasti sibuk, Pak. Makasih, Pak. Thank you. Sekali lagi. Selamat ya, teman-teman semuanya. Ya, mari. Sukses untuk investasinya. Oke, thank you banget, Pak. Oke, waduh. Ya. Terima kasih, Pak Wamen. Ini, Dito, lo dapat rezeki lo. Lumayan konten nih, Pak. Presentasi kita nih, konten ya. Sampai mana kita lupa gua tadi. Pak, kayaknya waktunya udah cukup bisa tepat sih, Pak. Oke. Kayaknya kita bikin modul aja ya lain kali ya. Gitu. Jadi lo semua yang bisa distribute lah. Gitu ya. Jadi kontennya. Gue tadi di Facebook udah bikin ya. Nanti bisa kita adakan kesempatan yang lagi ya. Gitu. Kita udah 1 jam nih. Saya pikir this is very good start ya. Jadi nanti kesempatan selanjutnya Pak, sorry Pak. Lebih ramai lagi. Yes, silakan. Ada pertanyaan tadi dari teman-teman, kayak ini pasti ngewakilin semua yang datang sih, ada 80 participants di sini. Si slide yang barusan materinya bisa di-share apa enggak, Pak? Boleh. Ya, tapi sekali lagi gua lihat ya, gua coba ini kita kan prosesnya ini semuanya boleh dibilang this is the view ya. Jadi kalau investasi kan we take our own risk kan, dan dari situ
kita silakan diuji juga ya. Gue bilang kan ngaji kaji uji ya. Jadi dengan kayak gitu kita jadi bisa istilahnya necessary risk yang kita ambil itu ya. Jadi apakah ini udah cukup aman dan lain-lain. Jadi boleh di-share ya ke teman-teman. Anyway, this is very good start. Tito dan Michael, thank you banget. Kalian udah inisiasi ya. Itu jangan lupa nanti kita melanjutkan ya. Thank you teman-teman semuanya. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum. Thank you. Thank you semua. Salam.